Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Dashcam Jalanan. Kali ini saya mau share video cara ganti oli mesin di mobil All New Picanto. Seperti apa caranya? Yuk kita simak videonya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya. Mengganti oli mobil secara rutin merupakan salah satu perawatan mobil yang cukup penting. Selain membuat performa mobil menjadi lebih prima, mengganti oli pada mobil juga dapat menjaga komponen tetap awet dan bekerja dengan baik. Soal jenis oli mesin, itu sesuai dengan kebutuhan. Sebelumnya, saya pakai sel Helix HX6 dengan size 10W40. Ini jenis oli sintetik ya, jadi maksimal harus ganti oli setelah 5000 km. Nah ini, saya ganti dengan sel Helix HX7 dengan size 5W40. Ini jenis oli full sintetik ya, jadi maksimal penggunaannya bisa mencapai 10.000 km. Rencananya ini mau saya pakai maksimal 8.000 km saja. Dengan catatan, saya harus cek rutin dipstick dan nengok area mesin untuk menghindari oli sludge atau oli berlumpur. Ini kita tengok area mesin saya, kelihatan ya sangat bersih. Ini karena saya rutin mengganti oli. Nah selain oli, saya juga mau ganti filter oli. Filter oli ini yang saya pakai adalah dari Aspira ya. Kodenya adalah KI 0B631 TIS 1800. Ini tipe untuk Kia Timor, Kia Sepia, Kia Carens, dan Kia Visto. Dan ini bisa dipakai juga untuk All New Picanto. Nah seperti ini wujud filternya. Oke, lalu yang kita butuhkan saat mengganti oli sendiri di rumah, ini ada beberapa jenis kunci. Yang pertama, ini adalah kunci ring 17. Kita pakai kunci ring supaya bautnya tidak dol, karena kunci ini kita pakai untuk membuka baut tap oli. Kedua, kunci untuk melepas oli filter. Ini mereknya Daily. Bisa untuk melepas oli filter bermacam ukuran ya, harganya pun lumayan, 60 ribuan saja. Ini materialnya sangat bagus dan memiliki daya cengkeram yang kuat. Jadi saya merekomendasikan ini hanya untuk melepas oli filter saja. Jadi tidak untuk mengencangkan, karena kalau terlalu kencang bisa sobek filternya. Dan kita butuh gagang kunci shock ukuran setengah inci. Yang tidak punya gagang kunci shock bisa pakai kunci Inggris saja ya, karena kunci Inggris ini bisa multifungsi. Oke, langsung saja kita ngolong di bawah mobil. Jadi ini adalah baut tap oli, dan ini adalah filter olinya. Lokasinya dekat di ban sebelah kanan mobil. Langsung saja ya kita buka baut tap olinya dulu. Kita lepas pakai kunci ring 17. Kalau yang tidak biasa ini agak susah ya, jadi membukanya harus pakai hentakan di awal biar bautnya itu tidak rusak. Ingat, arah membukanya berlawanan arah jarum jam. Kita siapkan juga wadah jerigen untuk menampung oli bekas. Karena kita kerjakan sendiri, jangan takut tangan kita kotor karena terkena oli. Nah setelah terbuka seperti ini, kita juga harus membuka tutup oli pada bagian atas. Ini bisa mempercepat oli agar cepat keluar. Nah kalau tetesan oli sudah sedikit seperti ini, saatnya kita membuka filter olinya. Kita pakai kunci dari Daily dan gagang shocknya ya. Karena baru pertama kali, ini saya agak giguk ketika membuka. Tipsnya, ini harus dipaskan dulu sesuai ukuran, lalu baru dikendorkan berlawanan arah jarum jam. Nah setelah itu kita lepas saja pakai tangan. Tuh ternyata olinya masih banyak kawan-kawan. Ini langsung saya tumpahkan oli di filter ke jerigen. Ini peringatan buat kita. Makanya kalau ganti oli kita harus sekalian ganti filternya. Ya ini karena endapan oli di filter ini cukup banyak ya, sehingga oli baru kita pasti akan tercampur dengan oli yang berada di area filter. Ini ya saya tunjukkan filter olinya. Meski tadi sudah saya tumpahkan ke jerigen, masih banyak oli yang mengendap di filter. Ini saya tunjukkan ke kawan-kawan. Oke, kita balik lagi ya. Proses pengeringan oli mesin ini membutuhkan waktu yang lama kawan-kawan. Apalagi kita tidak punya kompresor. Ini saya diamkan selama 20 menit, olinya masih netes. Nah, saya punya trik supaya oli lama segera terkuras. Caranya, kita dongkrak bagian belakang mobil. Ini saya dongkrak pada satu sisi aja ya, pada sebelah kiri mobil. Dan ternyata sisa olinya masih lumayan banyak nih. Oke, sembari sisa oli benar-benar terkuras habis, kita siapkan filter oli yang baru.
Kita masukkan oli dan kasih pelumas pada bagian atasnya ini, supaya ketika memasangnya jauh lebih mudah. Nah, setelah sekitar 45 menit tidak ada oli lagi yang menetes, dongkrak kita turunkan. Lalu kita bersihkan dan pasang baut tap olinya. Setelah itu kita pasang filter olinya. Pengencangan filter cukup pakai tangan saja ya kawan-kawan, tidak perlu pakai kunci. Nah, setelah itu kita masukkan oli dari lubang atas. Kita tuangkan oli secara perlahan supaya tidak tumpah. Dalam proses ini kita harus cek ke dipstick ya. Ini untuk memastikan volume oli yang kita tuangkan itu pas. Nah, yang pertama ini kita cek masih low ya, karena olinya masih berada di titik bagian bawah. Kita tuangkan lagi olinya. Kita lap. Ini masih kurang sedikit ya. Nah, ini sudah pas di titik F. Oke, lalu kita pasang tutup olinya. Oke, langsung kita tes dengan menyalakan mesin. Ketika habis ganti oli, suara mesin jadi semakin halus ya, seperti ini suaranya. Oh ya, jangan lupa untuk mengecek apakah ada kebocoran oli yang menetes di bawah atau tidak ya. Oke, demikian video saya mengenai cara ganti oli mesin di mobil Oleo Picanto. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.